Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita tentang seorang anak yang melanggar pamali hingga berujung mendapatkan teror di kemudian hari. Namun sebelum mulai bercerita, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya saya makin semangat membacakan cerita horor untuk teman-teman semua. Kalau begitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Halo, perkenalkan namaku Rara. Aku merupakan anak yang tengil dan juga kepoan. Kebetulan aku suka sekali mengikuti ayah untuk bertakziah jika ada warga yang meninggal dunia. Ayah pernah bilang bahwa setelah bertakziah jangan lupa untuk mandi, karena bisa jadi sawangnya masih nempel. Maksud sawangnya masih nempel adalah sesuatu yang menempel kepada kita jika kita tidak mandi setelah bertakziah. Umurku saat itu masih 6 tahunan. Aku sendiri masih belum tahu apapun tentang dunia gaib atau hal yang berkaitan dengan gaib. Namun setelah kejadian di mana aku bisa melihatnya dengan jelas, ayahku menyebutnya dengan pamali. Ra, ikut ayah takziah yuk. Di mana, Pak? Di TPU. Sebenarnya niat ayah baik untuk penguatan karakter dan pengembangan keberanian, juga sebagai pengingat terhadap Tuhan. Namun di usiaku yang masih kecil, ayah lupa bahwa hijab antara duniaku dengan dunia gaib lebih mudah terbuka. Saat aku diajak oleh ayah untuk menuju TPU, aku melihat keluarga korban yang meninggal sangat terpukul dan menyesal. Beberapa orang saling berbisik-bisik mengenai kematian pemuda yang tertutup. Dia bernama Cucun. Cucun merupakan pemuda yang berperawakan tinggi, putih dan kurus. Rambutnya keribu, juga memiliki tai lalat di sebelah kanannya. Dia merupakan pemuda yang tertutup semenjak kedua orang tuanya meninggal. Cucun hidup sendiri tanpa seorang teman. Dia hidup dalam kesendirian dan kehampaan. Hingga akhirnya kesendiriannya lah yang membuat dia memutuskan untuk bunuh diri. Cucun ditemukan di kamar mandi dalam keadaan lidah menjulur keluar. Lehernya terikat tali tambang dan matanya melotot ke arah langit-langit kamar mandi. Banyak pertanyaan yang tak terungkapkan dari kematian Cucun. Ayah sengaja mengajakku untuk lebih melatih keberanianku dalam menghadapi kematian suatu saat nanti. Namun hal itu hanya sia-sia. Setelah prosesi penguburan selesai, aku lupa mandi. Orang di sini menyebutnya sebagai pamali atau ketidakbolehan ketika kita bertakziah atau mengantarkan orang meninggal namun kita tidak mandi. Ra, jangan lupa mandi dulu, ucap ayah kepadaku. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, apa fungsinya mandi setelah mengantarkan orang yang sudah meninggal? Aku pun tak melaksanakan perintah ayah. Aku langsung bermain dan hanya mengganti dengan raup atau membasuh muka 3 kali. Tepat di sore harinya pada malam Jumat Kliwon, aku dan teman-teman bermain di rumah kosong dekat rumah. Awalnya kami mengira tempat itu tidak ada penunggunya. Namun setelah pulang dari tempat itu, tubuhku ketempelan sosok makhluk mengerikan yang pernah aku lihat. Ketika aku ingin mandi, sosok itu ternyata mengikuti dari belakang dengan tubuh menunduk. Karena sebelum mandi, aku selalu buang air besar. Rutinitas itu aku lakukan. Namun ketika aku melihat bawah WC-ku, yang terlihat adalah gumpalan rambut hitam yang sangat panjang. Ketika aku melihat ke arah belakang, betapa terkejutnya aku. Yang kulihat adalah kuntilanak dengan wajah tertutup rambut dan yang terlihat hanya mulutnya yang berbentuk jelek, sembari tangannya ingin menggapai tubuhku.
Refleks aku menghindari tangannya. Untung saja aku belum sempat mengeluarkan kotoranku. Aku langsung keluar dan berteriak sekencang-kencang mungkin. Namun teriakanku tersendat oleh sesuatu. Aku keluar tanpa menggunakan busana dan melihat dengan mata kepalaku sendiri. Kuntilanak itu terbang mengejar ke arahku. Aku pasrah dan hanya terdiam. Namun ketika aku membalikan arah ke depanku, aku menabrak ibu yang sedang membawa handuk. Ibu pun heran mengapa aku berlari-lari tanpa busana. Dan aku pun berkata, "Bu, ada kuntilanak di kamar mandi." Anehnya ibu tetap saja tidak percaya. Sebagai gantinya, ibu mengantarkanku hingga kamar mandi. Aku melihat kuntilanak itu sedang duduk di atap sambil memainkan kakinya. Aku menangis histeris, namun ibu tidak memperdulikannya. Semenjak itu bukan hanya satu kejadian aneh yang aku rasakan ketika melanggar pamali ini, tapi sangat banyak. Itu awal aku terkena tulah dari pamali. Selanjutnya adalah ketika aku sedang bermain petak umpet. Saat itu aku sengaja bersembunyi di gang sempit. Sangat kebetulan sekali. Ternyata aku bersembunyi di belakang rumah Cucun. Aku rasa itu adalah tempat terbaik untuk bersembunyi, karena tempatnya yang gelap dan tak ada orang yang lewat. Tapi aku lupa. Aku lupa bahwa Cucun baru saja meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Dan kalian tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja ada seseorang yang terjatuh dari atas rumah, namun seperti tersangkut dan menimbulkan bunyi yang sangat keras. Tidak jatuh di tanah, tidak mengenaiku, namun suara itu tepat di belakangku. Jelas saja aku penasaran, karena aku merasa merinding hebat. Apa hanya kebetulan aku bersembunyi di belakang rumah Cucun, lalu hawa seramnya tepat mengenaiku. Ketika aku melihat ke arah belakang, betapa terkejutnya aku. Sosok Cucun dengan leher masih terikat tali tambang dan matanya melotot tajam sambil menjulurkan lidah ingin menangkapku. Aku berlari sambil berteriak, namun anehnya gerakanku seperti melambat. Sedangkan sosok Cucun, ia sangat cepat berlari ke arahku. Aku menangis menjadi-jadi karena ia berlari layaknya zombie atau mayat hidup. Aku berlari menuju belakang pohon mangga dan di situ ada rumah kosong. Aku bersembunyi di balik pohon itu. Namun aku baru sadar, rumah kosong itu sangat gelap dan hampir tak bisa melihat kanan dan kiri sekitar. Keadaan menjadi aman, hingga akhirnya aku berkeinginan melangkahkan kaki keluar dari tempat itu. Tapi ketika aku baru melangkahkan satu kaki, aku mendengar suara hembusan nafas dari belakang. Aku berpikir awalnya itu adalah suara angin. Aku kira itu adalah suara dedaunan yang terjatuh atau suara hewan malam. Tetapi ketika aku menoleh ke arah belakang, yang kulihat adalah sosok Cucun dengan lidah menjulur dan matanya melotot tajam. Kedua tangannya lagi-lagi ingin menangkapku. Aku segera berlari sambil menangis. Aku tak sanggup lagi melihat mereka semua. Sampai akhirnya aku terjatuh dan aku menangis di tengah jalan. Aku memeluk kedua kakiku sambil menundukkan kepala ke arah bawah. Namun tiba-tiba seseorang memanggilku. Ra, kamu kenapa? Aku tak mau mengangkat kepalaku. Aku tak mau. Aku takut sekali. Namun aku memberanikan diri karena aku kenal dengan suara sahutan itu. Dan ketika aku mengangkatkan kepalaku dan menatapnya, ternyata itu adalah Fatmah, teman tetangga rumahku. Aku memeluk Fatmah dengan erat. Aku sangat yakin dia sangat mengkhawatirkanku. Tapi tunggu dulu, mengapa bajunya lusuh dan rambutnya agak kusut? Sejak kapan Fatmah sekotor ini? Seketika aku melepaskan pelukannya, dan betapa terkejutnya aku. Fatmah berubah menjadi sosok menyeramkan yang menggangguku di kamar mandi. Sontak aku mundur ke belakang, namun sosok itu terus-menerus mengucap namaku. Ra, ini saya, Fatmah, teman kamu. Bukan, kamu bukan Fatmah. Tiba-tiba teman-temanku berdatangan. Mereka melihatku dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Fatmah, Raranya kenapa? Tanya Linda. Gak tahu, sepertinya Rara kesambet. Kalau gitu kita bawa pulang aja. Aku hanya teringat ketika aku dibawa pulang ke rumah. Karena teman-temanku juga masih kecil-kecil. Dia hanya merangkulku sembari berkata, Ra, pulang, jangan kelamaan di sana. Puncaknya ketika aku dibawa pulang ke rumah, aku langsung direbahkan di kasur. Bapak langsung memanggil Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz, tubuhku ditempeli dua sosok makhluk sekaligus.
Satu si Cucun dan satunya lagi kuntilanak penunggu rumah kosong. Mereka berdua menyukai tubuhku. Cara yang efektif menurut Pak Ustadz adalah menutup mata batinku dan mengusir kedua sosok makhluk itu. Alhasil semua berjalan dengan lancar. Aku tak pernah melihat mereka lagi. Tapi menurut Pak Ustadz, mereka berdua akan datang kembali dengan tujuan yang berbeda. Bapakku tak tahu apa maksudnya dan apa tujuan makhluk itu menempeliku. 2 tahun kemudian, Rara masuk sekolah dasar di salah satu sekolah di Cirebon. Rara satu kelas bersama dengan Linda dan Fatma. Mereka berdua sangat menyayangi Rara. Diketahui bahwa Rara ini menjadi pendiam semenjak mata batinnya terbuka. Walau sempat ditutup, namun intuisi Rara masih sangat peka. Awal masuk sekolah, Rara sangat terkejut dengan melihat mayat bergelantungan di atap sekolah. Dia hanya menutupi matanya dengan kedua tangannya. Linda dan Fatma tahu bahwa Rara melihat sesuatu di atap sekolah. "Ra, masih bisa lihat setan kah?" tanya Linda. "Enggak dah, ayo masuk ke kelas aja, saya nggak sanggup lihatnya." Jelas saja Fatma dan Linda kebingungan. Tadi Rara bilang tidak melihat apa-apa, tapi mengapa ada ucapan tidak sanggup melihatnya? Apakah mata batin Rara masih terbuka? Di dalam kelas, Rara menemui teman-teman barunya seperti Fauzi dan Rahman. Namun Rara yang berada di depan bangku Fauzi dan Rahman hanya bisa diam saja. Dia ingin cepat pulang karena hawa kelas tiba-tiba menjadi sangat panas. Tepat jam 7.30, ibu guru mata pelajaran matematika masuk sambil membawakan penggaris dan kapur tulis. Anehnya, bu guru itu berjalan dengan kaki yang agak pincang. Mungkin kakinya sedang mengalami luka hingga berjalan agak kurang normal. "Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan, ibu wali kelas kalian saat ini dan mengajarkan mata pelajaran matematika. Pasti kalian menyukai pelajaran ini kan? Sekarang coba buka buku tulis, pensil, penghapus, dan penggarisnya." Perintah bu guru itu yang diketahui bernama Ibu Indah. Rara satu bangku bersama Fatma, sedangkan Linda dengan Risa di barisan bangku paling pojok kanan. Mungkin itu adalah tempat yang paling disukai oleh Linda hingga menginginkan tempat paling pojok. "Ra, saya nggak bawa pensil. Kamu ada pensil lagi nggak?" tanya Fatma. "Ada, nih saya bawa 3. Rara kemudian menyerahkan satu pensil kepada Fatma, namun ketika ia ingin mengambil pensil untuknya sendiri, pensil itu pun terjatuh. "Aduh," keluh Rara saat itu. Dia harus berjongkok dulu untuk mengambil pensil yang terjatuh tepat di bawah bangkunya. Namun entah mengapa ketika ia ingin mengambil pensil ada keinginan untuk menatap kaki Bu Indah. Rasanya ada sesuatu yang mengganjal di bagian kaki kiri Bu Indah. Rara kemudian menengok ke arah kaki Bu Indah. Dan ketika menatapnya ada 2 tangan yang memegangi kaki Bu Indah. Sontak Rara terkejut. Ternyata kaki Bu Indah pincang bukan karena luka, namun karena ada suatu sosok anak kecil yang memegangi kakinya dengan sangat erat. Sosok itu kemudian mengarahkan tangannya ke arah mulutnya sembari mengucapkan, "Shh." Sosok itu berucap sambil tersenyum. Rara langsung berteriak dengan kencang. Teriakannya membuat satu kelas kaget dan merasa terganggu. Linda pun langsung berlari ke arah Rara. Dia tahu bahwa Rara melihat sesuatu. "Ada apa, Rara?" tanya Bu Indah dari meja tempatnya. "Ra, ada apa?" tanya Linda yang baru saja menghampiri mejanya. Rara menutupi matanya dengan kedua tangannya sembari mengatakan, saya pengen pulang. Fatma langsung menatap ke arah bawah kaki Bu Indah. Dia tahu bahwa Rara melihat sesuatu dari bawah kaki Bu Indah. "Ada apa, Fatma? Mengapa Rara berteriak?" Rara terus berteriak. Seisi kelas langsung ramai. Banyak murid-murid yang merasa ketakutan. Mereka berlarian ke sana kemari. "Heh, ada apa? Kalian semua duduk di tempat masing-masing." Bu Indah mulai menuju ke arah Rara dengan posisi jalan yang agak kurang enak dipandang. "Ra, sebenarnya ada apa?" tanya Fatma. Rara hanya menggelengkan kepalanya sambil menutupi wajahnya. "Linda, Fatma, bawa Rara ke UKS," perintah Bu Indah. "Baik, Bu." Rara ingin sekali menengok ke arah kaki Bu Indah. Dia mengintip lewat jari jemarinya yang ia renggangkan.
Ketika dia melihat ke arah bawah kaki Bu Indah, Rara melihat sosok itu menatap tajam ke arah Rara dengan mulut yang bergerak-gerak seperti menyumpahi serapah kepada Rara. Sosok itu memiliki rambut yang gimbal. Kedua tangannya memegangi kaki Bu Indah. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat. Linda dan Fatma membawa Rara ke UKS. Mereka berdua merangkul Rara dengan posisi tangan Rara masih menutupi kedua matanya. Kemudian Linda dan Fatma membaringkan tubuh Rara ke kasur yang ada di UKS. Linda pergi sejenak untuk mengambil air teh hangat. "Ra, tadi kamu ngeliat apa?" "Kakinya Bu Indah. Saya melihat anak kecil hitam sedang memegangi kaki Bu Indah." "Seriusan?" tanya Fatma. Kemudian Linda datang membawakan teh hangat untuk Rara. "Lin, Rara melihat anak kecil hitam di kakinya Bu Indah," ujar Fatma. "Beneran, Ra?" "Iya, seriusan, Lin." "Lalu bagaimana?" "Anak itu menatap saya. Sepertinya dia marah kepada saya," jelas Rara. Fatma dan Linda saling menatap. Mereka satu pemikiran dan mengangguk. "Mata batin kamu masih kebuka ya?" tanya Fatma dan Linda. Rara hanya diam sesaat. Kejadian di tahun 2005 masih sangat membekas ketika dikejar sosok Cucun dan dipeluk oleh kuntilanak rumah kosong. Apakah ruqyahnya gagal? Mengapa Rara masih saja melihat makhluk astral di sekelilingnya? Apa yang terjadi dengan mata batinnya? Tak lama terdengar bunyi bel istirahat bergema ke seluruh ruangan kelas. Linda, Fatma, dan Rara baru sadar. Ternyata mereka telah cukup lama di UKS, padahal baru saja mereka mendatangi UKS. Dan dengan segera mereka bertiga keluar dari ruangan UKS. "Kok udah istirahat ya?" tanya Linda. "Ini bukan dari bel sekolah," ujar Rara. "Lah, terus dari mana?" Fatma bertanya. Rara pun segera keluar dari ruangan UKS. Dia menatap kanan dan kiri ruangannya yang masih sangat sepi. Guru-guru masih berada di kelasnya masing-masing untuk mengajar. Tak ada tanda-tanda istirahat. "Tapi kok sepi ya?" tanya Linda. Kemudian Rara segera berjalan menuju ruangan guru. Ada yang salah dengan ruangan itu. Siapakah orang yang memencet bel istirahat di waktu pelajaran sedang berlangsung? Dan tiba-tiba Rara mendengar suara kain yang terseret oleh kaki. Suaranya mengarahkan kepada ruang guru. "Ra, mau kemana?" tanya Linda. Linda dan Fatma masih mematung di pintu ruangan UKS. Sambil menengok kanan dan kiri, mereka berdua masih menunggu perintah Rara. "Ra, kamu mau kemana, Ra?" tanya Fatma. "Diam sebentar, kalian di situ dulu." Sambil mengarahkan kedua tangannya ke arah bawah, Rara terus berjalan menuju ruangan guru. Dia masih penasaran dengan suara kain yang terseretkan oleh kedua kaki. Suaranya tampak sangat jelas. Rara kemudian mendekati jendela ruangan guru. Dia menengok ke arah sekeliling ruangan itu. Mungkin dia salah dengar, tapi mana mungkin suara bel itu berbunyi di saat jam pelajaran masih berlangsung. "Gak ada orang ya?" Dan tiba-tiba Rara terkejut melihat sosok wajah penuh darah muncul di hadapan jendela. Dia terjatuh sambil merangkak mundur. Fatma dan Linda langsung berlari menuju Rara. Ra, ada apa?" Mereka berdua langsung membangunkan tubuh Rara. Beberapa guru yang mendengar teriakan Rara langsung menuju sumber suara. Kalian, ada apa sih?" tanya Pak Adi. "Itu Pak, ada seorang perempuan, mukanya penuh darah," ucap Rara sambil menangis. Pak Adi menatap jendela yang ditunjuk oleh Rara. "Coba bawa Rara ke UKS," ucap Pak Adi. Rara kemudian dibawa oleh beberapa guru menuju UKS, sedangkan Fatma dan Linda menuju ruangan kelas. Bu Indah yang menyaksikan kejadian itu dari depan kelas tampak tak percaya. Mengapa anak itu sangat peka? Rara direbahkan kembali di kasur. Bu Siti dan Pak Raka menemani Rara untuk sementara. Suhu tubuh Rara naik drastis. Badannya panas dan melemah sesaat, dan wajahnya semakin pucat. "Ra, kamu belum makan?" tanya Pak Raka. "Siapa perempuan dengan wajah penuh darah itu, Pak? Kenapa dia ada di ruangan guru?" tanya Rara.
Pak Raka dan Bu Siti saling menatap. "Siapa dia, Ra?" tanya Bu Siti. Pak Adi kemudian memasuki ruangan UKS. Dia menatap Rara dengan perasaan iba. Tampaknya Rara mengetahui sesuatu yang tersembunyi di sekolah ini. "Pak Raka, kemari sini. Saya ingin bicara sebentar. Bu Siti, tolong jaga Rara ya," perintah Pak Adi. "Baik, Pak." Kemudian Pak Raka mengikuti Pak Adi menuju ruangan khusus Pak Adi. Sepertinya ada obrolan hangat yang akan dibahasnya. "Ada apa ya, Pak?" tanya Pak Raka. "Duduk dulu," pinta Pak Adi. Pak Adi kemudian mengambil 2 gelas air putih. Sepertinya jam pelajaran agak terganggu dengan kejadian Rara barusan. "Begini, Pak, ini mengenai kejadian Rara barusan. Saya terkejut kalau Rara ternyata bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang pada umumnya," jelas Pak Adi. "Lalu apa hubungannya dengan saya, Pak?" tanya Pak Raka. "Coba kamu dekatkan dia secara perlahan. Apakah dia dulu pernah melihat sesuatu yang lain juga? Jika memang benar, berarti dia memiliki masa lalu yang menyeramkan," ucap Pak Adi. "Baik, Pak, kalau begitu," jawab Pak Raka. Satu lagi, besok kita bicarakan ini kepada kedua orang tua Rara. Kita ulik Rara," ucap Pak Adi kepada Pak Raka. Pak Raka hanya mengangguk paham. Dia mohon izin untuk keluar dari tempat itu dan langsung menuju ke UKS untuk menemui Rara dan Bu Siti. Setelah sampai di UKS, Pak Raka melihat Rara sangat lemah dan mengeluarkan cairan putih dari mulutnya. Bu Siti tampak panik. Dengan sigap Pak Raka langsung menggotong tubuh Rara keluar dari UKS. "Langsung bawa ke rumah sakit, demamnya tinggi, dia kejang-kejang," teriak Pak Raka. Lagi-lagi seluruh guru keluar dari kelasnya. Tatapannya tertuju pada Rara yang digotong oleh Pak Raka. "Astagfirullah, Rara," teriak beberapa guru yang melihat langsung Rara dengan mata yang sudah tertutup dan mulutnya mengeluarkan cairan putih sambil kejang-kejang. Beberapa guru lainnya membantu Pak Raka yang berlari menuju ke tempat parkir. Pak Adi yang mengetahui hal itu langsung menelpon kedua orang tua Rara. Keadaan semakin kacau. Sepertinya Rara sudah berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dalam beberapa jam terakhir, dia melihat langsung 2 sosok yang menyeramkan. Rara kemudian dibawa menuju rumah sakit dengan mobil Pak Adi. Seisi sekolah menjadi ramai melihat kejadian Rara yang diketahui melihat sosok wanita dengan wajah penuh darah di ruangan guru. Setelah mendapat kabar dari pihak sekolah, kedua orang tua Rara segera mendatangi Rara di ruang ICU. Rara masih terbujur kaku dengan demam yang cukup tinggi. Saran dokter, Rara dirawat beberapa hari untuk melakukan perawatan yang lebih baik. Rara hanya sedikit kelelahan. Kejangnya baru pertama kali. Mungkin ini adalah reaksi tubuhnya ketika terkejut melihat sesuatu yang tak pernah ia lihat, seperti hal-hal yang menyeramkan, jelas dokter. "Maksudnya, Dok?" tanya Pak Raka. "Apakah anak ini sebelumnya melihat sesuatu?" tanya Pak dokter. Kemudian kedua orang tua Rara menatap ke arah Pak Raka. Kali ini Pak Raka harus mengklarifikasi kejadian Rara dengan jujur. Jika tidak, maka akan berimbas kepada Rara juga. "Rara melihat sosok wanita dengan wajah penuh darah di ruangan guru. Saya pun belum tahu secara jelas. Karena ketika saya ingin mengulik lebih jauh mengenai kebenaran tersebut, saya dipanggil oleh Pak Adi," jelas Pak Raka. "Wanita dengan wajah penuh darah, apa maksudnya?" "Benar, Pak, saya tahu dari Rara langsung." Mereka terdiam sejenak. Terbersit dalam pikiran Pak Hashim, bapaknya Rara, bahwa Rara pernah memiliki kenangan pahit tentang sosok-sosok misterius di rumahnya. "Begini saja, Pak, tolong jaga Rara. Dia masih kecil dan kemungkinan penglihatannya masih terbuka dengan jelas," ucap dokter itu. Pak Hashim dan Bu Iriana mengangguk. Pak Raka memohon izin untuk pulang kembali ke sekolah. Namun sebelum dia beranjak pergi, Pak Hashim memberikan saran kepada Pak Raka untuk mengganti jendela ruangan guru sebagai awal kemunculan wanita misterius itu. Pak Raka mengangguk paham dan akan diteruskan saran itu kepada Pak Adi sebagai kepala sekolah di tempat ia mengajar. Singkat cerita, sudah 3 hari Rara berada di rumah sakit itu. Keadaannya semakin membaik. Kemungkinan esok hari dia akan kembali melakukan aktivitas rutinnya untuk bersekolah.
Tibalah saatnya Rara untuk dibawa ke rumah. Fatma dan Linda bersama kedua orang tuanya sudah menyambut Rara di depan rumah sakit. Rara terduduk santai di kursi roda. "Halo anak cantik, gimana kabarnya?" tanya Tante Meli, ibu dari Fatma. "Alhamdulillah, baik Tante." "Ra, besok kamu sekolah kan?" tanya Linda. "Sepertinya Rara akan sekolah, doakan saja ya," senyum Pak Hasim. Kemudian Rara dibawa menuju mobil untuk menuju ke rumahnya. Terbayang dalam pikirannya wanita berwajah seram dengan darah yang memenuhi seluruh wajahnya. "Ra, jangan melamun, jelas bapaknya." "Enggak kok, Pak," ucap Rara. "Ra, nanti Mama dan Papa akan mengantar kamu menuju sekolah. Guru-guru juga sudah siap untuk memberikan kejutan buat kamu," ucap Bu Iriana. "Kejutan apa, Mah?" tanya Rara. "Kamu lihat aja nanti ya." Perjalanan menuju ke rumah seakan menjadi hal yang berat. Rara seakan masih belum bisa memberikan toleransi terhadap penglihatannya yang sangat liar. Di sepanjang perjalanan, Rara hanya bisa menatap sekeliling para pengamen dan penjual asongan. Hatinya terketuk untuk ingin membantu salah satu dari mereka. Ketika tiba di lampu merah, Rara melihat seorang anak laki-laki seusianya menjajakan makanan untuk para pengemudi mobil dan motor yang berhenti di sepanjang lampu merah. Rara terketuk hatinya untuk membeli makanan itu. "Pah, aku mau makanan yang ditawarkan anak laki-laki itu," ucap Rara pada bapaknya. "Kamu serius? Kata dokter kan kamu harus makan makanan yang sehat. Papa nggak yakin makanan itu bagus buat kamu," ucap Pak Hasim. "Tapi Rara mau, Pak." Rara tetap memaksa untuk membeli makanan kecil seperti tahu dan telur puyuh yang dijajakan oleh anak laki-laki seusianya. "Dek, sini, saya beli makanannya," ucap Pak Hasim ketika membuka kaca mobil sembari menyahut anak laki-laki itu. "Oh, mangga Pak." Anak laki-laki itu langsung menuju ke arah mobil Pak Hasim. "Berapaan, Dek?" "Semuanya 10.000 Pak." Anak laki-laki itu menatap ke arah Rara dengan tatapan yang tak biasa. Kamu kena melanggar pamali ya?" tanya anak laki-laki itu. Rara tidak tahu apa yang dibicarakan oleh anak laki-laki itu. Rara hanya bisa menengok kanan dan kiri jok di sampingnya yang kebetulan kosong. "Maksud kamu?" tanya Rara. "Ada perempuan mukanya banyak darah di sebelah kamu." Rara langsung terkejut dan berpindah tempat menuju jok Bu Iriana. Dia sempat tak percaya bahwa sosok itu masih mengikutinya. "Apa yang kamu katakan, Dek?" Nggak apa-apa, nggak ada apa-apa. Maaf, saya permisi dulu." Anak laki-laki itu pergi sambil menundukkan kepala dengan wajah penuh ketakutan. Rara menjadi sangat takut ketika mendapati sosok itu masih mengikutinya. "Sudah, Ra. Kamu yang tenang, mungkin anak itu salah lihat. Besok kita ke Ustadz Zulfikar untuk ruqyahin kamu lagi," ucap Pak Hasim. Rara hanya mengangguk pasrah sambil menatap jok belakang. Mobil sudah berada di arah menuju rumahnya. Pak Hasim berhenti sejenak. "Kita ke rumah Ustadz Zulfikar dulu, baru kita pulang. Gimana Bu, setuju nggak?" tanya Pak Hasim. "Kalau Rara siap, Ibu siap aja kok Pak," jawab Bu Iriana. "Rara kamu gimana? Siap kan?" Rara hanya mengangguk. Pak Hasim langsung memutar balik menuju rumah Pak Ustadz Zulfikar. Niatnya hanya satu, dia ingin Rara cepat sembuh. 15 menit perjalanan menuju rumah Ustadz Zulfikar yang berada di salah satu desa, yang penghuninya rata-rata bekerja sebagai buruh pabrik dan petani. Pak Hasim memarkirkan mobilnya tepat di hadapan rumah Ustadz Zulfikar. "Assalamualaikum Pak Ustadz," ucap Pak Hasim. "Waalaikumsalam. Pak Hasim, bagaimana? Ada perlu apa Pak? Ayo masuk dulu," ucap Ustadz Zulfikar. Ustadz Zulfikar mempersilakan Pak Hasim, Bu Iriana, dan Rara untuk masuk. "Begini Pak, 3 hari yang lalu Rara melihat sosok wanita dengan wajah penuh darah. Saya kira kejadian 2 tahun kemarin sudah selesai, tapi kenapa Rara masih ketempelan?" tanya Pak Hasim. Kemudian Ustadz Zulfikar memandangi Rara sambil tersenyum. Sepertinya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan oleh Rara.
"Rara, Pak Ustadz boleh tanya nggak?" tanya Pak Ustadz. Rara hanya mengangguk. Dia seperti tidak ada keinginan untuk mengucapkan satu atau dua kata pun dari mulutnya. "Rara melihat apa aja di sekolah?" tanya Pak Ustadz. "Anak kecil dengan tubuh hitam pekat dan wanita dengan wajah penuh darah," jelas Rara. "Setelah itu?" tanya Pak Ustadz. "Tidak ada Pak Ustadz." "Ada satu lagi." "Satu lagi?" tanya Rara dengan keheranan. "Rara mendengar sesuatu yang ganjil di sekolah itu nggak?" tanya Pak Ustadz. "Suara?" "Iya, suara aneh." Pak Hasim dan Bu Iriana memegangi tangan Rara. Sepertinya Rara butuh support penuh agar semuanya bisa terbuka dengan jelas. "Bel sekolah yang berbunyi sebelum waktunya. Paling itu Pak Ustadz," jawab Rara. "Benar, itu yang Pak Ustadz maksud." "Apa maksudnya Pak Ustadz?" tanya Pak Hasim. "Di sekolah itu ada bel yang hanya didengar oleh orang-orang yang tertentu saja. Jika bel itu sudah terdengar, maka akan keluar dari tempatnya untuk mengganggu para murid dan guru-guru yang ada di sana," jelas Pak Ustadz. "Sebentar Pak Ustadz, saya masih belum mengerti," ucap Pak Hasim. "Hanya Rara yang bisa menghentikan itu, karena Rara yang mendengarnya," jawab Pak Ustadz. "Tapi Fatma dan Linda?" "Siapa mereka?" "Mereka teman-teman Rara, Pak," ucap Bu Iriana. "Mereka juga termasuk harus bisa menyelesaikan." "Lalu caranya bagaimana, Pak?" "Saya tidak tahu akan hal itu, tapi suatu saat Rara akan menyelesaikannya dengan teman-temannya. Saya tidak tahu mengenai masa lalu sekolah itu," ucap Pak Ustadz pada mereka semua. "Apakah bisa selesai, Pak?" tanya Pak Hasim. "Bisa, itu semua tergantung Rara dan teman-teman Rara." Pak Hasim hanya menunduk pasrah. Mengapa kejadian ini berulang lagi? "Apakah dengan menutup mata batin Rara, Rara bisa kembali seperti sedia kala?" tanya Pak Hasim pada Pak Ustadz. "Itu tidak menjamin, karena sosok itu masih ada di sini. Dia terus mengikuti Rara. Sosoknya tepat di belakang Rara saat dia sedang duduk sekarang." Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, sontak saja Rara langsung berteriak ketakutan dan menangis. "Pak Ustadz, tolong selesaikan ini, apapun itu resikonya," jawab Pak Hasim. "Semua akan ada waktunya. Sosok itu ingin berkomunikasi dengan Rara. Mungkin ada sesuatu yang harus dipecahkan oleh Rara sebelumnya." "Jadi masalah Rara hanya Rara yang bisa menyelesaikannya, Pak?" tanya Bu Iriana. "Tepat sekali, benar Bu," jawab Pak Ustadz. Rara masih memeluk tubuh Pak Hasim dengan erat sambil menangis. Pak Ustadz tidak bisa memberikan solusi untuk jalan keluar dari masalah ini. "Kalau gitu, terima kasih Pak Ustadz. Maaf mengganggu. Doakan Rara supaya bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat." "Baik Pak, Bu, itu pasti." Pak Hasim pun izin pamit. Mereka kembali ke rumah untuk menjaga Rara agar tidak terganggu dari gangguan wanita menyeramkan itu. Keesokan harinya Rara diantar menuju sekolah oleh kedua orang tuanya. Tidak ada yang berbeda dari atmosfer sekolah yang penuh akan murid-murid yang berseliweran. Namun begitu ia memasuki kelasnya, "Surprise!" ucap Bu Indah kepada Rara. Rara memperhatikan kedua kaki Bu Indah. Namun tidak ada anak kecil dengan tubuh hitam pekat yang memegangi kedua kakinya. Berarti penglihatannya agak meredup. "Terima kasih ya Bu dan kawan-kawan semua," ucap Bu Iriana dengan tersenyum. "Ayo Rara, duduk di tempat duduknya," ucap Bu Indah. Rara memandangi satu persatu wajah temannya. Fatma dan Linda berada di kelas yang sama dan mereka berdua menyambut Rara dengan wajah yang sumringah. "Ra, sini duduk," ucap Fatma. Rara kemudian menaruh tasnya di atas meja. Kedua orang tuanya tersenyum lebar ketika memandangi Rara sudah bersikap normal. "Ra, Mama dan Papa pulang dulu ya," ucap Bu Iriana. Rara tampak kurang nyaman dengan posisinya yang sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang belum dia pecahkan ketika mendapati kelasnya yang nyaman. "Kamu kenapa, Ra?" tanya Fatma. "Ada yang aneh, Fat. Aku merasa kejanggalan,"
ucap Rara. Maksud kamu gimana, Ra? Kaki Bu Indah ini masih pincang sebelah, tapi kenapa sosok itu tidak terlihat ya? Tanya Rara. Maksudmu sosok anak kecil yang memegangi kaki Bu Indah? Hingar-bingar suara murid memenuhi ruangan. Rara menutupi kedua telinganya. Suara itu terngiang-ngiang di pikirannya. Serasa ramai namun murid-murid dalam keadaan belajar. Ra, kamu kenapa? Tanya Fatma sambil menggoyang-goyangkan tubuh Rara. Fat, antar saya ke kamar mandi yuk, pinta Rara. Ada rasa ingin menolak dalam diri Fatma ketika mendapati Bu Indah sedang menulis di papan tulis. Tapi Ra, potong Fatma. Ayo, sebentar aja. Rara tetap memaksa Fatma untuk mengikuti permintaannya. Ya udah kalau gitu, tunggu ya, aku minta izin dulu. Fatma kemudian meminta izin kepada Bu Indah. Bu Indah memandangi Rara dengan perasaan iba lalu mendekati Rara. Kamu masih sakit, Ra? Tanya Bu Indah. Tidak, Bu, Rara mau pipis. Oh begitu, ya sudah, jangan dipaksa ya kalau Rara masih sakit. Iya, Bu. Rara dan Fatmah menuju kamar mandi sekolah yang gelap dan juga kotor. Rara sadar tindakan ini berisiko jika suatu saat penglihatannya pulih kembali. Ra, aku tunggu di luar ya, ucap Fatma. Oke, jawab Rara dengan singkat. Rara memasuki kamar mandi paling pojok. Tempatnya agak gelap, sedikit pencahayaan dan berbau pesing. Rara masuk ke dalam kamar mandi tersebut sambil menutupi hidungnya. Dalam hati, ia agak risih dengan kondisi yang memprihatinkan tersebut. Ditutup pintunya dengan rapat. Pencahayaan sedikit meredup. Dia hanya bisa melihat gagang pintu yang berwarna putih. Dia kemudian mulai meraba sekeliling kamar mandi. Tangannya mulai mencari-cari stop kontak lampu dan dia mencoba menyalakan lampu kamar mandi. Ketika dia mulai meraba hingga pojokan kamar mandi, jari jemarinya menyentuh cairan aneh, kental dan berbau amis. Rara mengarahkan jarinya ke hidung. Apa ini? Ucapnya dalam hati. Dan ketika dilihat, ternyata adalah darah. Rara memandangi tempat di mana jari jemarinya menyentuh sesuatu itu. Dia mundur ke arah pintu kamar mandi beberapa langkah. Dan tak lama terdengar suara bunyi persendian yang patah dan digerakkan secara paksa. Nafas Rara mulai tidak normal. Kedua tangannya menyentuh gagang pintu kamar mandi sambil menggerak-gerakkan dengan cepat. Tolong, tolong! Teriak Rara dari dalam kamar mandi. Fatma yang mengetahui itu langsung berlari ke arah Rara. Ra, ada apa? Dari pojokan kamar mandi tersebut muncul dua tangan yang kaku. Kedua tangan itu mengarah secara perlahan ke arah Rara. Rara terus menggerak-gerakkan gagang pintu tersebut. Namun dia lupa bahwa pintu itu terkunci dari dalam. Dia tidak menyadarinya. Secara perlahan wajah dari sosok itu menampakkan diri dengan tampilan yang sangat menyeramkan. Sosok itu adalah tempelan Rara yang terus-menerus mengikutinya kemanapun ia pergi. Sosok yang sama ketika dia pertama kali mendapatinya di jendela ruangan guru. Sosok wanita dengan wajah penuh dengan darah. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri dengan rambut yang gimbal dan kusut. Kedua tangannya mengarahkan kepada Rara. Sosok itu hendak menangkap Rara dalam keadaan terpojokan. Fatma segera berlari menuju ruangan guru dan memberitahukan kepada Pak Raka bahwa Rara terjebak di dalam kamar mandi. Rara memandangi sosok itu dengan wajah pucat pasi. Sosok itu hadir tepat di wajah Rara. Rara kemudian berteriak kencang sambil kedua tangannya meraih kunci pintu yang masih terpasang. Dia mencoba menggerak-gerakkan kunci tersebut namun tidak berhasil. Pak Raka dan beberapa guru lainnya mendatangi kamar mandi dengan cepat. Ra, buka kuncinya cepat. Rara masih menggerak-gerakkan kunci tersebut ke arah kiri, namun tersangkut. Kedua tangan dari sosok itu mengarah kepada kepala Rara. Rara langsung terdiam. Sosok itu tersenyum lebar. Tetesan darahnya berjatuhan. Ra, buka kuncinya, sekarang! Teriak Pak Raka dari luar. Dan pintu itu langsung terbuka. Pak Raka langsung mendorong paksa pintu tersebut, namun dia tahu posisi Rara tepat berada di belakang pintu. Sosok itu mundur secara perlahan dengan mundur ke belakang menuju arah bak kamar mandi dan masuk ke dalamnya. Sosok itu langsung menghilang seketika. Rara terjatuh dan pingsan seketika.
Pak Raka langsung mendorong pintu itu dan mendapati Rara sudah terdampar di lantai kamar mandi dengan wajah yang sangat pucat. "Astagfirullah, darah dari mana ini?" ucap Pak Raka. "Rara!" teriak Fatma. "Cepat, bawa Rara ke ruang UKS sekarang." Beberapa guru yang lainnya langsung menggotong tubuh Rara dan membawanya ke UKS. Pak Raka masih memandangi pojokan kamar mandi. "Ini harus diselesaikan, segera," ucap Pak Raka sambil menggenggam kedua tangannya dan beranjak pergi dari kamar mandi tempat di mana sosok itu mulai menyerang Rara. Rara menjadi sorotan seluruh penghuni sekolah. Beberapa dari mereka mencap Rara sebagai bahan pansos agar lebih disayang oleh seluruh guru. Tidak menutup kemungkinan kejadian ini akan menuntut kepada penutupan sekolah karena dinilai kurang efektif dan harus melakukan pembenahan terhadap infrastruktur yang dinilai kurang memadai. "Kenapa lagi dengan Rara?" ucap Pak Adi kepada Pak Raka. "Sosok itu masih meneror. Saya tidak tahu bagaimana Rara bisa mengetahuinya, tapi alangkah baiknya kita selesaikan segera masalah ini," ucap Pak Raka. Pak Adi terdiam sesaat sambil memainkan pulpennya. Dia memandangi foto keluarga yang terpampang dalam kantor khususnya. "Apa dia masih tidak terima akan kematiannya?" tanya Pak Raka. "Semoga saja tidak," ucap Pak Adi. Sementara itu di ruang UKS. "Cepat, ambilkan minyak kayu putih," teriak Bu Siti. "Baik, Bu," ucap guru yang lainnya. Guru itu langsung berlari menuju tempat penyimpanan obat yang tersimpan rapi di dalam box yang memuat berbagai macam obat-obatan. Dalam keadaan setengah sadar, Rara berada di suatu tempat di mana dia melihat sebuah kejadian yang memilukan. Seorang wanita berumur 30 tahunan bertengkar hebat dengan suaminya. Rara menyaksikan itu seperti nyata. Ditamparnya wanita itu habis-habisan hingga darahnya mengucur deras ke lantai rumah. "Bagaimana kamu menjadi seorang istri yang baik jika jam segini kamu masih keluyuran?" ucap sang suami. Rara teringat dengan wajah yang dia kenal di sekolah itu. Wajah itu berkisar 35 tahunan, mirip dengan Pak Adi, kepala sekolah di tempatnya ia bersekolah. "Aku tidak melakukan hal-hal yang kamu maksud. Aku hanya mengunjungi orang tuaku. Aku hanya memberinya sedikit uang karena ibuku sedang sakit," jawab wanita itu sambil memegangi pipinya yang telah penuh dengan darah. "Aku nggak peduli," teriak Pak Adi. Dijambaknya wanita itu dengan kejam oleh suaminya yang diyakini oleh Rara sebagai Pak Adi. "Pak Adi, jangan, jangan," teriak Rara. Namun suara Rara hanyalah angin yang berhembus, tak didengar dan tak bisa dirasakan oleh Pak Adi. Pak Adi membawanya hingga keluar rumah lalu menyalakan mobil menuju suatu tempat. Kedua tangan wanita itu diikat oleh kain jarit hingga tidak bisa bergerak. Mulutnya disumpal oleh baju berlengan panjang dan diikatkan di belakang kepalanya. Tangisan dan permintaan maaf tidak lagi dijadikan alasan untuk menyelesaikan masalah ini. Orang yang sudah gelap mata akan merasa seluruh tindakannya adalah benar. Oleh karena itu, kebiadaban seseorang akan terlihat ketika dia sedang menghadapi posisi gelap mata. Pak Adi membawa istrinya ke sekolah tempat ia bekerja. Mungkin ini adalah tempat efektif untuk menghabisi sang istri. "Kemari, ikuti aku." Pak Adi menarik sang istri ke kamar mandi sekolah tempat di mana ia bertemu langsung dengan sosok wanita berparas mengerikan dengan wajah bersimbah darah itu. Ditutupnya pintu itu dengan rapat. Rara tak bisa masuk ke dalamnya. Rara hanya bisa mundur ke belakang dan menutupi telinganya sambil menangis. Ternyata dia menyaksikan penyiksaan yang dilakukan oleh Pak Adi kepada istrinya sendiri. Teriakan demi teriakan, suara sendi yang patah dan tangisan memenuhi malam yang kelam di pojok kamar mandi sekolah itu. Pak Adi keluar dengan tangan penuh darah. Dia tidak tahu bahwa perbuatannya telah melanggar seluruh norma yang ada, aksi penyiksaan dan pembunuhan. Rara kemudian masuk ke dalam kamar mandi di saat Pak Adi masih berada di depan pintu kamar mandi menyesali perbuatannya. Dia melihat dengan tatapan jelas jasad wanita itu sudah terkulai tak berdaya di pojokan kamar mandi. Darahnya memenuhi tembok dan lantai. Kedua tangannya telah patah. "Kenapa?" ucap Rara sambil menutupi mulutnya. Pak Adi meringsek maju dan mengambil jasad istrinya, lalu ia membawanya ke dalam mobil. Sebelum pergi, Pak Adi membereskan bekas darah dan memberikan pengharum agar tidak menimbulkan kecurigaan terhadap seluruh penghuni sekolah. Lalu dia membuang jasad istrinya di suatu tempat yang tidak diketahui oleh siapapun.
Rara hanya memandangi kekejaman yang dilakukan oleh Pak Adi dengan pasrah. Dia sedang berada di dalam masa lalu, tempat di mana sosok yang dia temui itu menceritakan semuanya. Rara baru tersadar ketika sosok itu memegangi kepalanya adalah sebagai bentuk interaksi antara dirinya dengan sosok wanita itu. Dan seketika segera Rara terbangun dari pingsannya. "Alhamdulillah Rara, kamu siuman," ucap Bu Siti. Rara memandangi sekeliling ruangan penuh akan semua guru. Lalu datanglah secara tepat Pak Adi. Pak Adi menatap wajah Rara dengan tatapan pucat. Rasanya Rara mengetahui throwback yang pernah dilakukan di masa lalunya. Rara langsung beranjak bangkit dan menuju Pak Adi. Langkahnya agak tegar dan tenaganya secara tiba-tiba penuh kembali. "Pak, istri Bapak mendatangi saya hari ini. Dia meminta saya untuk meminta kepada Bapak agar menebus seluruh dosa-dosa Bapak," ucap Rara dengan lantang. "Apa maksudmu?" tanya Pak Adi. "Sosok yang saya temui belakangan ini bukanlah penghuni sekolah ini, tapi itu adalah sosok istri Bapak yang Bapak bunuh 5 tahun lalu," ucap Rara. Sontak saja seluruh guru yang ada di UKS tidak percaya dengan perkataan Rara. "Rara, cukup!" teriak Bu Siti. "Saya tidak akan berhenti menyuarakan kebenaran yang sebenarnya. Jika harus menderita terlebih dahulu, kebenaran tidak akan pernah kalah dengan segala tipu daya yang disembunyikan di masa lalu," ucap Rara kepada Pak Adi. Pak Adi bersimpuh lemas di hadapan Rara. Dia menangis terseduh-seduh ketika seorang muridnya sendiri telah membuka masa lalu kelamnya. Pak Raka langsung menelpon polisi untuk menangkap Pak Adi. Beberapa guru lainnya langsung mengamankan Pak Adi dengan perasaan kesal dan marah. "Rah, terima kasih telah membantuku untuk melangkah ke jalan yang lebih baik. Masa laluku adalah sebuah tebusan di masa ini," ucap Pak Adi sambil menunduk. Beberapa menit kemudian beberapa polisi mendatangi sekolah itu. Semua yang ada di sekolah bertanya-tanya tentang siapa yang ditangkap oleh polisi itu. Bu Siti segera memeluk Rara. Rara melihat sosok wanita itu di dekat pohon yang berada di luar sekolah sambil tersenyum dan melambaikan tangannya yang sudah patah. Pak Adi kemudian digiring menuju kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Pak Adi hanya bisa pasrah dan menunduk lesu. Anehnya penjara yang dimasuki oleh Pak Adi lengkap dengan kamar mandi. Pak Adi merasa ada yang aneh dengan semua ini. Seperti sudah ada yang menunggu di dalam kamar mandi tersebut. Pak Adi mencoba memasuki kamar mandi itu sambil menyalakan lampunya. Dan ketika sudah berada di dalam, lampu tiba-tiba redup secara perlahan. Disusul dengan suara pergerakan tangan yang telah patah ketika digerak-gerakan. Sosok wanita yang diyakini istrinya itu muncul dengan wajah penuh dendam. Darahnya berjatuhan secara perlahan di lantai kamar mandi. "Irma, maafkan aku," ucap Pak Adi. Sosok itu menyerang Pak Adi dengan merobek-robek seluruh wajahnya. Kemudian Pak Adi meninggal di mana dendam sang istri telah terbalaskan.